Tidak lama lewatlah seorang laki-laki terpandang, terhormat di tengah kaumnya. Orang-orang mengeluh-elukannya. Pakaiannya bagus, kendaraannya bagus. Maka sang ibu langsung berdoa, "Ya Allah, jadikan anakku kelak seperti dia." Tiba-tiba bayi ini melepas air susu ibunya, lalu dia berbicara, "Ya Allah, jangan pernah Engkau jadikan aku seperti dia." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah, kita dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita senantiasa diterima oleh Allah dan kelak memberatkan mizaniyah hasanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah la taghurrannakal madzahir. Janganlah tertipu oleh zahirnya. Sebuah tema penting untuk menjadi renungan kita bersama. Apa sebabnya? Kita hidup di era di mana kemuliaan itu banyak diukur dari aspek materi. Seberapa banyak hartanya, tinggalnya di komplek mana. Bahkan hal yang sangat pribadi hari ini diungkap ke media. Ya, berapa jumlah saldonya? Ya. Kemudian dari aspek jabatan, berapa banyak bintangnya? Bintang 1, 2, 3, atau 5. Ya. Dari aspek pendidikan, orang bertanya, itu yang ngisi sudah S berapa? S1, S2, S3, atau S20? Ya. Kita yang hidup di era teknologi informasi, ditambah satu lagi, itu yang ngisi pengajian berapa banyak followersnya. Ya. Jadi banyak orang menilai kemuliaan seseorang itu dari aspek materi. Maka penting kita membahas tema ini agar kita tidak tertipu dengan zahirnya. Harta penting, jabatan juga penting, kedudukan penting, pendidikan penting, ya, popularitas juga terkadang dibutuhkan. Tapi mengukur kemuliaan seseorang dengan semua itu, ini tidak tepat. Maka penting kita merenungkan tema ini, jangan tertipu dengan zahirnya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kenapa kita jangan sampai tertipu dengan zahirnya? Yang pertama, karena tertipu dengan zahirnya, mengukur sebuah kemuliaan hanya dari aspek materi, ini adalah kebiasaannya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Maka ayat yang saya kutip di mukaddimah tadi, surat Al-Kahfi ayat 28. Allah mengatakan, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah."
Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Apa sebab turunnya ayat ini? Hari itu orang-orang musyrik mengajak Nabi untuk ketemu, ya, untuk meeting. Tapi dengan satu syarat, sahabat-sahabat itu enggak usah ikut. Karena kebanyakan mereka orang-orang miskin. Seperti Bilal bin Rabah, Khobab ibnul Arth, ya, kemudian seperti Ammar bin Yasir, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain. Mereka orang-orang miskin. Maka orang musyrik tidak mau duduk bareng mereka. Ya. Karena orang-orang musyrik menganggap duduk bareng orang-orang miskin itu menjatuhkan harkat dan martabat mereka. Jadi perilaku semacam ini kalau kumpul maunya sama yang kaya saja. Kalau ngundang walimah yang diundang yang kaya saja. Sekalipun jauh dikejar. Tapi tetangga dekat hanya karena miskin tidak diundang. Ini warisan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Maka Rasulullah dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat tadi. Wahai Muhammad, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, yaitu para sahabat. Jangan kamu berpaling dari mereka hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Jadi jangan sampai mengutamakan orang-orang musyrik meskipun kaya tadi, lalu mengabaikan sahabat. Ya. Jadi Rasulullah masih dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala terkait masalah ini. Maka ini isyarat bahwa dulu yang tertipu dengan zahirnya, mengukur sebuah kemuliaan hanya dari aspek materi, ini adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah, ya, di zaman ulama kita. Bapaknya Imam Abdullah ibnu Mubarak, ya, namanya Mubarak. Mubarak ini tukang kebun. Tukang kebun delima milik seorang qadhi atau hakim. Satu hari qadhi ini datang. Mubarak, ambilkan aku delima yang manis. Diambil, disuguhkan, ternyata pahit. Aku minta yang manis bukan yang pahit. Diambil lagi, disuguhkan, pahit. Maka qadhi ini marah. Mubarak, kamu sudah lama kerja di sini, masa enggak bisa bedakan mana delima manis, mana delima pahit? Ya, akhirnya Mubarak menunjukkan kejujurannya. Wahai Tuan, saya hanya diberi amanah merawat kebun. Saya tidak pernah diberi amanah mencicipi buah. Jadi selama saya kerja di sini tidak pernah sekalipun saya mencicipi buahnya. Maka saya tidak tahu mana manis, mana pahit. Ya. Maka sang qadhi seketika reda amarahnya. Karena terharu dengan kejujuran Mubarak. Dia pun ingat di rumah masih punya satu anak gadis. Ya. Kata Nabi, seleksi mantu itu ada 2. Jadi kalau bapak, ibu, ya, mau nyeleksi mantu, itu fit and proper testnya 2. Begitu kata Nabi. In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang laki-laki meminang putrimu, kamu sudah ridha terhadap kualitas akhlaknya dan agamanya. Jadi pertama akhlak, kedua apa? Agama. Maka segera nikahkan. Nah, Mubarak ini akhlaknya enggak diragukan lagi. Jujurnya Masya Allah. Tinggal dites bagaimana pengetahuan agamanya. Kata sang qadhi, wahai Mubarak,
bagaimana menurutmu pernikahan itu? Kata Mubarak, wahai Tuan, dulu orang Yahudi kalau menikah, itu pertimbangannya adalah harta. Yang penting duitnya banyak. Saldonya unlimited. Kalau kata orang Betawi, yang penting latar belakang, latar depan harus jelas. Latar belakang sekian hektar, latar depan sekian hektar. Biarpun buruk akhlaknya enggak masalah. Ya, maka kalau kita punya prinsip seperti ini, ketahuilah itu warisan Yahudi. Sedangkan Nasrani, kata Mubarak, kalau menikah pertimbangannya penampilan. Yang penting laki-lakinya tampan, tinggi, putih, hidungnya mancung. Perempuannya cantik. Kalau diajak kondangan apa Pak? Biarpun buruk akhlaknya enggak masalah. Maka ya, kami kaum muslimin, kata Mubarak, kalau menikah pertimbangannya din, agama. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi, pegang yang punya agama, maka pasti kamu beruntung. Semakin terpesona tuan tanah tadi, singkat cerita dinikahkan. Dari pernikahan itu lahirlah ulama besar namanya Imam Abdullah ibnu Mubarak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ingin kita garis bawahi dari kisah ini? Jadi sejak zaman dulu yang tertipu dengan zahirnya, mengukur sebuah kemuliaan hanya dari aspek materi. Ini orang-orang kafir. Maka jangan sampai kita hari ini mengadopsi perilaku semacam itu. Karena ini warisannya orang-orang kafir. Di zaman Rasulullah SAW, apakah perbedaan itu belum ada? Ya, perbedaan miskin dan kaya, perbedaan suku, warna kulit, ya. Apakah belum ada? Sudah ada. Di zaman Nabi sudah ada. Semua itu sudah ada, ya. Tapi hari itu Nabi meluruskan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari aspek materi, tapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah. Ya, dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sungguh kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arafu, agar saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah siapa? Yang paling bertakwa. Jadi zaman itu perbedaan sudah ada. Kaum muslimin itu multiras, suku dan bangsa. Ada yang dari Eropa seperti Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Ada yang dari Afrika seperti Bilal bin Rabah. Ada yang dari Persia seperti Salman Al-Farisi. Ada yang dari Arab, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lainnya. Apakah hari itu mereka mengedepankan sukunya masing-masing? Ya, tidak. Memang pernah terjadi ya kekhilafan seperti yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang mulia. Abu Dzar itu pernah memanggil Bilal, ya benas sauda, anak budak berkulit hitam. Bilal itu kulitnya hitam apa putih, Pak? Hitam. Jadi kalau Abu Dzar bilang begitu, jujur apa bohong? Jujur. Tapi Bilal sakit hatinya, lapor kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menegur Abu Dzar, ya Aba Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Ya Abu Dzar, kamu itu manusia yang dalam dirimu ada sifat jahiliyah. Jadi segala bentuk fanatisme selain kepada Islam, termasuk fanatisme warna kulit, kulit hitam, kulit putih, ini jahiliyah. Maka Abu Dzar taubat nasuha. Abu Dzar berbaring di tanah. Kata Abu Dzar, wahai Bilal, injak kepalaku sebagai bentuk permohonan maafku kepadamu. Tapi Bilal tidak mau. Tidak, aku sudah memaafkanmu. Ya,
maka hari itu urusan kulit hitam, kulit putih kelar sudah. Hari ini sebuah bangsa ngaku paling maju sedunia. Sudah gitu ngaku-ngaku paman pula. Negara mana itu, Pak? Urusan kulit hitam, kulit putih belum kelar. Ya, Islam sudah menyelesaikan itu 15 abad yang lalu. Kemudian pernah juga terjadi perselisihan antar suku. Di Madinah ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Keduanya sebelum masuk Islam itu bermusuhan satu sama lain. Maka setelah masuk Islam, mereka bersatu di bawah panji Islam. Tiba-tiba Yahudi datang memprovokasi, mengungkit permusuhan di masa lalu. Ya, jadi zaman itu buzzer sudah ada juga. Ya, provokator sudah ada. Ya. Jadi kalau hari ini ada, jangan heran, zaman Nabi pun sudah ada dan zaman itu pelopornya siapa? Yahudi. Maka hari ini orang-orang yang berprofesi buzzer, tukang adu domba umat Islam. Ya, NU diadu dengan FPI, ya. Kemudian Muhammadiyah diadu dengan Salafi misalnya. Ustadz ini diadu dengan ustadz ini, ya. Ini penerusnya siapa? Yahudi. Maka dua suku yang sudah bersatu akhirnya saling menghunus pedang. Hampir-hampir terjadi pertumpahan darah. Rasulullah berkhutbah, Allah, takutlah kalian kepada Allah. Anidaul jahiliyati tad'una wa ana baina aidikum. Apakah seruan jahiliyah kalian kumandangkan padahal aku masih hidup di tengah kalian? Lalu Rasulullah membaca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah terhadap tali agama Allah, jangan pernah bercerai-berai. Maka mereka seketika pedangnya berjatuhan. Saling meminta maaf satu sama lain dan berjanji di hadapan Nabi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi hari itu selesai sudah. Ya, karena apa? Diatur oleh Allah dan Rasulnya. Maka kaum muslimin memiliki cara pandang yang benar. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari aspek materinya, ya, hartanya, jabatannya, popularitasnya, termasuk suku, ras, dan bangsanya. Tapi kemuliaan diukur dari aspek ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kenapa kita jangan sampai tertipu dengan zahirnya? Mengukur kemuliaan hanya dari aspek materi, ya. Karena terkadang yang diremehkan manusia ternyata lebih mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Setidaknya ada 3 hadis yang ingin saya sampaikan terkait masalah ini. Pertama, pada satu hari Rasulullah duduk bersama beberapa sahabat, ya, membentuk sebuah halaqah. Maka melintaslah orang yang terpandang kaya raya. Pakaiannya bagus, kendaraannya bagus. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat yang duduknya paling dekat dengan beliau. Kata Nabi, "Ma ra'yuka fi hadza?" Apa pendapatmu tentang orang yang baru lewat tadi? Maka dia menjawab, "Rajulun min asyrafin nas, wallahi hariyun law khataba ayyunkah, walau syafa'a ayyushfa." Ya, ayyushafa. Ini orang yang sangat mulia, terpandang, kaya. Demi Allah, orang seperti ini kalau meminang pasti langsung diterima, langsung dikawinkan. Kalau dia minta tolong, pasti orang langsung berlomba menolongnya. Apa sebabnya? Dia orang terpandang, orang mulia, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus. Maka Rasulullah diam. Tidak lama kemudian melintas orang kedua. Kondisinya berbeda dengan yang pertama. Nabi kembali bertanya, "Wa ma ra'yuka fi hadza?"
Lalu apa pendapatmu tentang orang yang kedua ini? Maka orang itu berkata, hadza rajulun min fuqara'il muslimin hariyun law khataba alla yunkah walau syafa'a alla yusyaffa walau qala alla yusma'a liqaulih. Orang ini ya Rasul itu orang fakirnya kaum muslimin. Fakir sama miskin parah mana, Pak? Susah mana fakir sama miskin? Fakir. Ya, miskin masih ada penghasilan tetap tapi kurang. Fakir enggak jelas. Ya, kadang kata orang nafasnya Senin Kamis, ditarik hari Senin, keluar hari Kamis. Saking susahnya. Ini orang fakir ya Rasul. Orang model begini kalau meminang enggak mungkin diterima. Kalau minta tolong enggak ada yang sudi menolong. Kalau ya berbicara enggak ada yang sudi mendengarkan. Maka Rasulullah meluruskan cara pandang yang salah seperti ini. Kata Nabi, hadza afdalu min mil'il ardi bihadza. Orang yang kedua ini, yang kamu bilang fakir, kalau minang enggak mungkin diterima, kalau bicara enggak ada yang mau mendengar, kalau minta tolong enggak ada yang sudi nolong. Demi Allah, dia lebih mulia dibanding sepenuh bumi yang berisi orang yang pertama. Yang kamu bilang mulia, terpandang, kaya, kendaraannya bagus, pakaiannya bagus. Kalau minang pasti diterima. Kalau minta tolong orang berebut menolongnya. Jadi kadang yang ya hina di mata kita, rupanya mulia di mata Allah dan Rasulnya. Hadis kedua, tentang wanita berkulit hitam yang kerjaannya setiap hari nyapu masjid. Maka satu hari wanita ini diwafatkan oleh Allah. Sahabat merasa tidak perlu memberitahu Rasulullah. Toh cuma tukang sapu. Ya, maka diurus jenazahnya oleh sahabat. Rasulullah merasa kehilangan. Mana wanita yang biasa nyapu masjid ini? Kok enggak kelihatan? Maka sahabat menjawab, mata ya Rasulullah. Dia telah wafat. Maka Rasulullah menegur sahabat, afala kuntum adzantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Dulluni ala qabriha. Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Maka sahabat menunjukkan di mana kuburnya. Maka Rasulullah sholat jenazah di atas kubur wanita tadi. Ya. Jadi rupanya yang dianggap biasa, enggak perlu memberitahu Nabi, ternyata penting bagi Rasulullah. Bahkan menegur sahabat, kenapa tidak memberitahu Rasulullah SAW. Hadis ini sekaligus menjadi pelajaran betapa merawat masjid itu mulia di sisi Allah. Dari seluruh aspeknya, baik merawat fisiknya, ya, yang nyapu, ngepel, bersihin kamar mandi, ngecat seperti ini, ya, termasuk beli perlengkapan begini, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang merawat dari aspek kemakmuran, yang azan, yang imam, ya, kemudian struktur DKM dari ketua sampai bendahara, termasuk muhsinin, donatur-donaturnya, seluruhnya mulia di sisi Allah. Apa sebabnya? Yang mereka rawat adalah masjid, syiar Allah di muka bumi. Maka nanti di hari kiamat ada satu golongan manusia mendapat naungan dari Allah, di mana hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini hadis kedua. Hadis ketiga, betapa terkadang yang kita remehkan ternyata mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengkisahkan 3 bayi yang bisa berbicara. La yukallimu fil mahdi illa thalathah. Enggak ada yang bisa bicara di waktu bayi kecuali 3. Pertama, bayinya Isa. Ya, begitu Maryam melahirkan Isa, orang-orang mencecar Maryam.
Ya, makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki bagiya. Hei Maryam, bapakmu itu bukan laki-laki jelek. Ibumu juga bukan wanita malam. Kok bisa kamu hamil tanpa punya suami? Kan pedes sekali. Ya. Fa asyarat ilaih. Maryam berisyarat kepada bayinya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata kaumnya, gimana mungkin kami mengajak bayi berbicara? Tiba-tiba Isa bicara. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah. Allah memberiku kitab, yaitu Injil, dan kelak Allah mengangkatku sebagai nabi. Ini pertama. Kedua kata Nabi, yaitu bayi di zaman Jurej. Laki-laki soleh dari kalangan Bani Israel. Ahli ibadah. Ya, sudah pernah saya ceritakan supaya tidak ngabisin waktu. Singkat cerita, Jurej difitnah berzina. Wanita itu ngaku ini anaknya Jurej. Seketika Jurej diseret keluar dari tempat ibadahnya. Tempat ibadahnya rata dengan tanah. Jurej dipukuli. Maka Jurej bertanya, kenapa kalian melakukan ini kepadaku? Apa salahku kepada kalian? Ya, Jurej nggak tahu apa-apa. Dia difitnah. Orang-orang berkata, ya, qad zanaita biha, kamu telah zina dengan wanita itu, bahkan wanita itu telah melahirkan bayinya. Maka Jurej berkata, da'uni hatta usalli. Kalau begitu biarkan aku sholat. Sholatlah Jurej. Setelah sholat, bayi itu diusap perutnya. Kata Jurej, ya gulam, man abuka. Nak, siapa bapakmu? Tiba-tiba bayi itu fasih bicara seperti orang dewasa. Abi fulan ar-ra'i. Bapakku adalah si fulan seorang penggembala. Maka semua yang hadir takut, minta maaf kepada Jurej. Bahkan mereka menawarkan, gimana kalau kami bangun tempat ibadahmu dari emas atau perak? Kata Jurej, enggak perlu, cukup bangun seperti sedia kala. Langsung dibangun. Ya. Kisah bayi pertama dan kedua belum ada hubungannya dengan bab. Mana yang ada hubungannya? Yaitu bayi ketiga. Nabi mengkisahkan bayi zaman Bani Israel sedang menyusu kepada ibunya. Bahkan Nabi mempraktekkan. Nabi sambil menghisap telunjuknya. Ya. Begitu seorang ibu menyusui bayinya, tidak lama lewatlah seorang laki-laki terpandang, terhormat di tengah kaumnya. Orang-orang mengeluh-elukannya. Pakaiannya bagus, kendaraannya bagus. Maka sang ibu langsung berdoa, ya Allah, jadikan anakku kelak seperti dia. Tiba-tiba bayi ini melepas air susu ibunya, lalu dia berbicara. Ya Allah, jangan pernah engkau jadikan aku seperti dia. Ya. Lalu lanjut menyusu ke ibunya lagi. Kan menarik, Pak. Coba Bapak punya bayi seperti itu. Ya. Mungkin kita ketakutan, nih bayi manusia apa bukan? Setelah itu lewatlah orang kedua, seorang wanita. Dia dituduh berzina, dituduh mencuri, ya, dilempari batu, dipukuli manusia. Maka sang ibu berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti dia. Tiba-tiba bayi itu kembali melepas air susu ibunya, lalu dia berbicara, ya Allah, jadikanlah aku kelak seperti dia. Ajaib kan? Ya. Maka sang ibu heran lalu bertanya kepada bayinya. Nah, tadi lewat orang pertama, terpandang, terhormat. Aku doakan agar kelak kamu seperti dia. Malah kamu menjawab, ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti dia. Begitu lewat orang kedua, wanita, ya, berzina, mencuri, dilempari batu manusia. Aku berdoa, jangan engkau jadikan anakku seperti dia. Malah kamu berkata, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Kenapa? Maka bayi itu menjelaskan rinci sekali.
Adapun orang pertama yang dikatakan terhormat, terpandang, mulia di tengah manusia, sungguh dia manusia yang keras hatinya di atas maksiat kepada Allah. Jadi hobinya maksiat, sampai hatinya keras, dinasehati enggak mempan. Mending masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ini bahkan enggak bisa masuk, saking kerasnya hatinya. Maka aku tidak ingin seperti dia. Adapun yang kedua, yang dituduh berzina, mencuri, sungguh dia wanita salehah, ahli ibadah, tapi dia difitnah. Maka aku ingin kelak seperti dia. Jadi kadang yang secara zahir hina di mata kita, rupanya mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Maka jangan tertipu dengan zahirnya. Yang ketiga, kenapa jangan tertipu dengan zahirnya? Jangan menilai kemuliaan itu hanya dari aspek materi. Yang ketiga, karena kadang orang yang dianggap hina punya doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, rubba ash'as madfu'un bil abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Betapa banyak orang rambutnya lusuh, ya, pakaiannya berdebu. Tapi ya, kalau di depan pintu manusia diusir. Tapi sekali bersumpah atas nama Allah, maksudnya berdoa, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mudah meremehkan orang. Ya, ada kisah menarik disebutkan dalam kitab Safwatus Safwah. Zaman tabi'in, ada seorang tabi'in namanya Muhammad ibnul Munkadir. Ya, beliau tinggal di Madinah. Saat itu Madinah dilanda kemarau panjang. Maka kebun-kebun banyak yang mati, orang menderita kesusahan. Maka kaum muslimin di seluruh Madinah mengadakan sholat istisqa, dipimpin oleh ulamanya. Hingga istisqa selesai, tidak ada tanda-tanda diijabah oleh Allah. Langit tetap cerah, cuaca panas, udara terik. Ya, enggak ada tanda-tanda diijabah oleh Allah. Sampai malam hari tiba, enggak ada tanda-tanda diijabah oleh Allah. Maka ketika tengah malam, Ibnul Munkadir ini qiyamul lail di Masjid Nabawi. Ya. Setelah qiyamul lail, ya, beliau berzikir kepada Allah sambil nyandar di tiang. Ya. Sehingga tidak terlihat. Maka datanglah orang berkulit hitam pakai syal di lehernya. Orang ini enggak terkenal, Ibnul Munkadir enggak tahu. Dia sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu dia berdoa dengan doa yang unik. Apa kata dia? Ya Rabb, inna ahlal madinati yastasqunak falam tusqihim fa ana uqsimu alaika an tusqiyahum. Ya Allah, penduduk Madinah telah berdoa kepadamu minta hujan, tapi engkau belum kabulkan. Maka aku bersumpah atas namamu, ya Allah, kabulkan doa mereka. Kan doa yang unik. Ya, enggak lazim orang berdoa seperti ini. Orang doa seperti ini menggambarkan betapa dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Munkadir dalam hatinya menganggap ini orang sombong sekali. Ulama semadinah doa belum dikabulkan. Kaum muslimin semadinah berdoa belum diijabah. Tiba-tiba, ya, dia berdoa, ya Allah, kabulkan doa mereka. Tapi betapa kagetnya Ibnul Munkadir. Sebelum orang ini menurunkan tangannya, doanya langsung diijabah oleh Allah. Kilat menyambar-nyambar, angin kencang, udara menjadi dingin. Seketika turun hujan yang sangat lebat. Padahal tangannya belum diturunkan. Doanya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Ibnul Munkadir kagum dengan orang ini. Siapa dia?
Hebat betul dia. Ya. Setelah hujan reda, tidak lama waktu subuh tiba. Maka orang-orang berduyun-duyun sholat berjamaah di masjid. Termasuk laki-laki ini. Setelah sholat, zikir, dia pun pulang. Ibnul Munkadir membuntutinya. Maka diketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda ini siapa? Aku tadi malam lihat Anda berdoa. Sebelum Anda turunkan tangan Anda, doa Anda sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki ini terlihat rona tidak senang di wajahnya. Dia kemudian berkemas-kemas lalu pergi meninggalkan Madinah. Ya. Jadi ada wali-wali Allah tersembunyi yang tidak ingin identitasnya diketahui. Tapi sekali berdoa langsung diijabah oleh Allah. Dalam kisah yang lain, kalau tadi masa Ibnul Munkadir, sekarang masa Ibnu Mubarak. Ya. Saat itu beliau ke Basrah. Di Basrah sama, hujan lama sekali tidak turun. Maka orang-orang berkumpul di masjid dari sejak zuhur sampai isya. Ya, iktikaf dari zuhur sampai isya. Lama apa sebentar, Pak? Mereka munajat kepada Allah minta hujan. Sampai isya, enggak ada tanda-tanda diijabah oleh Allah. Mereka kelelahan pulang. Ya, istirahat, makan, tidur. Maka Ibnu Mubarak iktikaf di masjid. Begitu tengah malam, tiba-tiba masuklah pria berkulit hitam. Tengok kanan, tengok kiri, dikira enggak ada orang. Dia berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan." Langsung hujan turun. Ya. Ibnu Mubarak penasaran, siapa orang ini? Sekali doa langsung diijabah oleh Allah. Begitu hujan reda, pria berkulit hitam ini pun pulang. Maka dibuntuti oleh Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Masuklah dia ke sebuah rumah. Maka Ibnu Mubarak memberi tanda, ya, pakai tanah, dikasih tanda di temboknya. Maka besoknya ketika hari sudah siang, Ibnu Mubarak mencari mana tempat tinggal orang ini. Ketemu, rupanya itu tempat penampungan budak. Jadi yang doa itu ternyata apa? Budak. Ya, maka Ibnu Mubarak ingin membelinya. Ya, diketuk pintunya, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Ya, "Apakah Anda jual budak?" "Oh iya, saya jual budak. Banyak budak di sini bagus-bagus." Ya, maka dipajang. Pedagang itu biasanya majang yang bagus apa yang jelek, Pak? Yang bagus-bagus dipajang. Ini kuat sekali, ini skillnya luar biasa. Sampai yang terakhir, Ibnu Mubarak melihat kok enggak ada yang mirip yang tadi malam. Ya. "Kamu yakin sudah habis ini?" "Iya, sudah habis." "Oh, ada sih satu lagi, itu ada di dalam dia. Tapi nyesel kamu kalau beli yang ini. Ini enggak punya skill, enggak punya kekuatan. Rugi, enggak bisa apa-apa dia. Coba aku lihat." Ya, begitu dilihat, rupanya ini laki-laki yang tadi malam, yang berdoa langsung diijabah oleh Allah. Kata Ibnu Mubarak, "Ya sudah, aku pilih yang ini saja." "Benar enggak nyesel?" "Enggak, aku pilih yang ini." Maka dibawa pulang. Di perjalanan budak ini bertanya, "Kenapa Anda pilih saya? Saya ini enggak berguna. Kan di situ banyak budak-budak yang bagus. Kenapa Anda pilih saya?" Kata Ibnu Mubarak, "Aku tadi malam melihat kamu berdoa. Sekali doa diijabah oleh Allah. Berarti kamu bukan manusia sembarangan." Maka seketika dia menangis. Dia munajat kepada Allah. Ya, kata budak itu, "Ya Allah, rahasia telah terbongkar. Maka hidup ini tidak ada lagi nikmatnya. Ya, ya Allah, ambillah nyawaku sekarang juga." Langsung diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang yang enggak menarik di mata manusia, diremehkan, dihinakan, rupanya punya doa yang mustajab di sisi Allah. Terakhir yang keempat, kenapa kita jangan tertipu dengan zahirnya? Karena kebanyakan penghuni surga itu adalah ya orang-orang yang diremehkan manusia. Orang-orang miskin, orang-orang
fakir. Maka dalam hadis kata Nabi, qumtu ala abwabil jannah faro'aitu ammata ahliha al-masakin. Aku berdiri di depan pintu surga. Ternyata aku lihat kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Ya, Bapak dengar hadis begini sedih apa senang, Pak? Jadi pilih miskin apa kaya, Pak? Ya. Gimana? Pilih miskin apa kaya ini? Ya. Rupanya kata Nabi kebanyakan penghuni surga orang-orang miskin. Ya, hadis seperti ini penting untuk kita fahami secara benar. Jangan pulang dari sini patah hati semua, nyesel jadi orang kaya. Ya. Kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Ya. Kata beliau, kenapa kebanyakan penghuni surga orang-orang miskin? Orang-orang miskin itu kalau ibadah kepada Allah sungguh-sungguh. Kalau tawakal kepada Allah, tawakal yang sebenarnya. Dia enggak punya sesuatu yang bisa dijadikan sandaran. Tapi orang kaya, kadang sandarannya banyak. Ada yang bersandar pada saldonya. Ya, tenang aja, saldo saya masih banyak. Ya. Ada yang bersandar kepada relasinya. Tenang, nanti saya telepon wali kota beres itu. Ya. Tapi orang miskin, ibadahnya sungguh-sungguh, tawakalnya sungguh-sungguh. Makanya kebanyakan penghuni surga siapa? Orang-orang miskin. Begitu kata Syekh ya, Ibnu Utsaimin. Lalu beliau mengutip ayat di surat Al-Alaq. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus taghna. Ya, sekali-kali tidak. Sungguh kebanyakan manusia itu melampaui batas ketika mereka melihat diri mereka dalam keadaan kaya. Ya, ini kaidah kebanyakan, bukan keseluruhan. Ya, ada orang kaya yang soleh, ahli masjid, ahli pengajian, ya, seperti bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas, insya Allah. Ya. Sebaliknya ada juga orang miskin yang songong. Sudah miskin, suka minum khamar. Miskin, pengedar narkoba. Ada, ya, tapi kebanyakannya seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi. Jadi kenapa kita tidak boleh tertipu dengan zahirnya, mengukur sebuah kemuliaan hanya dari aspek materi. Karena kadang yang hina di mata manusia, miskin, enggak punya harta, enggak punya jabatan, enggak punya kedudukan, enggak punya popularitas. Rupanya kebanyakan mereka adalah ahli surga. Ini barangkali sebuah renungan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.